Ya, jadi teman-teman, di sini tuh banyak sekali kuburan dan salah satunya ini, aku gak tahu ini kuburan siapa, dan untuk ke sana ke depan pun itu sama kuburan. Jadi lokasinya itu dipenuhi dengan kuburan dan kuburan itu mencil-mencil, cuy. Astagfirullahaladzim. Ada suara yang sapu-sapu. Di sini tuh ada 2 makam di dalam ini ya, namun terkunci. Ada gemboknya tadi setelah aku cek. Jadi di dalam makam ini tuh ada 2, dan aku lupa lagi ya, entah itu kepalanya atau entah itu badannya. Yang jelas yang dikuburkan di sini itu adalah manusia yang setengah badan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada aku, Randi Aulia, teman-teman. Iya, dan malam hari ini aku berada di lokasi yang 1 tahun yang lalu pernah aku datangi, teman-teman. Itu salah satu salah satu pemakaman. Dan di sini aku tidak akan membahas pemakaman, yang jelas di sini ada pemakaman yang cukup aneh ya. Kenapa aku bilang aneh? Karena di lokasi ini, teman-teman, ada satu kuburan di mana badan sama kepala itu terpisah, dan aku lupa lagi informasinya di sini tuh kepalanya atau badannya. Yang jelas dikuburkan tidak secara utuh. Nah, kan kebetulan aku lewat nih, teman-teman. Kebetulan aku lewat ke sini dan itulah aku sempatin karena pengen tahu juga ya. Dan aku bukan mau mematahkan mitos, bukan. Melainkan di sini ada satu larangan. Tidak boleh ada pencahayaan seperti ini, teman-teman, kalau di malam hari. Tapi dengeran nggak? Kayak ada suara yang seperti kayak seperti ada yang jatuh. Mungkin ya ini angin ya, karena ini angin Majalengka cukup besar. Dan intinya aku pengen coba eksperimen, bukan eksperimen ya, uji nyali untuk beberapa menit atau beberapa saat gitu di sini, dan pengen coba menghidupkan lampu seperti ini, teman-teman, karena di sini tidak boleh ada pencahayaan sekali kalau malam hari. Yaudah, nanti seperti apa lokasinya, teman-teman, jangan lupa di share, di subscribe dulu, dan di like dulu video ini. Kita lanjut ke lokasi, dan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah. Oke, teman-teman, nah untuk kendaraan aku taruh di rumah sana tuh ada satu pencahayaan, dan itu adalah salah satu warga dan salah satu yang tinggal di sini ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Yang intinya aku udah diizinkan untuk di sini mereview di malam hari, dan aku di sini, teman-teman, tidak mau mematahkan mitos, karena yang namanya mitos itu setiap daerah, setiap tempat itu selalu ada ya. Cuman di sini tuh aku penasaran, teman-teman, karena di sini adalah sebuah tempat yang bisa dibilang diangkerkan ya, diangkerkan karena ada mitos yang tidak boleh ada pencahayaan seperti ini kalau malam hari. Tidak boleh ada lampu, tidak boleh ada penerangan gitu. Dan di sini astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, dan sini, teman-teman, aku pakai ini senter yang jelas-jelas ini adalah larangan memasuki sebuah wilayah seperti ini yang dilarang untuk menerangkan apapun. Dan ada satu bangunan di sini, teman-teman, dan ini adalah makom. Di dalamnya adalah terisi makam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Oke, kita tutup lagi. Ngeri, cuy, ngeri banget. Aduh, sulit banget. Oke, aku udah tutup ya. Astagfirullahaladzim. Jadi aku tidak fokus untuk makamnya ya. Dan ada bayi ngomongin tentang makam, di sini juga ada satu makam, dan ini satu makam lagi, 3 makam yang sudah tidak terurus, teman-teman.
Jadi aku tidak mau bahas tentang kuburan ya. Cuman di sini seperti yang tadi aku awal ceritakan, jadi ada satu makom teman-teman, yang mana si badan dan si kepala itu terpisah. Si badan dan si kepala itu terpisah. Itu. Jadi apa ya? Itu yang bikin aku penasaran dan aku akan menceritakan ulang. Karena aku 1 tahun yang lalu, teman-teman, aku pernah kesini. Ya Allah. Aku pernah kesini dan apa ya? Udah lama banget gitu. Udah lama banget. Lihat ini. Takut ular, cuy. Ini kemana ya? Ke sini kalau gak salah dulu jalannya deh. Kalau gak salah ya. Assalamualaikum. Oh iya, ini ke sini nih bener. Masuki wilayah atau suatu tempat yang udah angker kayak gini tuh ya agak ngeri-ngeri gitu ya. Kayak dua suara nangis. Mikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini bener nih. Kesini. Ini pohon apa ini? Karena udah setahun teman-teman. Itu apa itu? Oh, itu ladang. Ya, mentok itu. Kayak kesini deh bener. Nah jadi teman-teman, ini lokasinya nggak jauh dari desa, karena ada satu jalur yang mengarahkan ke desa ya. Dan aku motor tadi aku taruh di salah satu rumah yang tadi aku liatin. Nah ini lokasinya. Di depan aku ada satu bangunan yang mana di sini ada 1, 2 kalau nggak salah ya, 2 sama beberapa makam kecil. Dan disinilah teman-teman ada 1 orang yang dikuburkan ya. Dan di sini aku nggak tahu ya, lupa lagi, entah itu kepalanya, entah itu badannya ya, sama makom. Oke. Nah ini ada satu tempat istirahat teman-teman. Jadi kalau ada tamu kesini tuh suka di sini istirahat. La ilaha illallah. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Astagfirullah. Gede banget ya pohonnya ya. Kalau aku mengingat atau memasuki sebuah kuburan, itu aku selalu ingat akan yang namanya arti kematian. Karena di sini teman-teman, kita akan bernasib sama seperti ini suatu saat nanti. Kita tinggal menunggu hari besok, lusa, tahun ini, atau mungkin beberapa jam kemudian. Kita gak tahu usia kita sampai kapan. Yang jelas ketika aku memasuki sebuah makam, kadang sedih gitu. Ya Allah, mereka pun sama seperti kita dulunya, bisa ketawa, bisa sedih. Namun yang namanya manusia itu kadang hanya sementara teman-teman. Kita hanya di dunia itu hanya sementara, karena kehidupan kita itu masih berlanjut. Setelah alam dunia ada alam kubur dan alam-alam yang lainnya yang akan kita lalui. Dan aku doain mudah-mudahan semua almarhumah yang di sini husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, diterangkan alam kuburnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat manusia yang masih dikasih usia yang panjang, kita bisa diberikan hidayah, lebih mendekatkan diri, khususnya aku juga ya, lebih mendekatkan diri ke
perjalanan yang lebih baik lagi, dan salah satunya mungkin kita lebih mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepercayaan teman-teman yang lainnya. Ya, jadi teman-teman, tujuan aku maksud ke sini ya, aku bukan mau mereview kuburan, melainkan aku di sini pengen apa ini? Astagfirullahaladzim. Ini lihat akarnya gede banget. Jadi oke, 3, 4, kalau 7 kali ada setan katanya. 5, 6, jangan satu lagi. 7, 8, aman. Ya, dan aku ingat suara toke itu ya. Jadi ya gak tau ya, percaya ya, percaya atau tidak percaya sama teman-teman semua ya. Jadi itu udah 8, 9 kali. Kalau 7 kali suara toke kedengeran itu, katanya kalau di tempat ini tuh ada sosok-sosok makhluk gaib gitu ya. Dan itu balik lagi percayaan teman-teman semua. Cuman aku ingat waktu kecil gitu ya, tentang suara toke yang menceritakan ya seperti itu. Kalau 7 kali itu ada hantu gitu biasanya, dan ini lebih dari 7 kali. Mudah-mudahan aman, dan aku tidak berharap ketemu hantu karena kalau ketemu hantu jujur aku takut gitu ya teman-teman. Dan balik lagi, tujuan aku kesini itu adalah aku tidak mau mematahkan mitos yang ada di sini, melainkan aku penasaran teman-teman, seperti apa sih kalau dikasih penerangan di lokasi yang tidak boleh ada penerangan sama sekali. Dan teman-teman bisa lihat deh nanti, mungkin aku cantumin linknya ya, tentang video yang seputar lokasi ini yang 1 tahun yang lalu, dimana di sini tidak boleh ada penerangan. Dan mungkin nanti kita sambil ngobrol-ngobrol deh ya, nanti aku ceritakan deh beberapa mitos yang ada di lokasi ini yang tidak boleh dilanggar sama tamu di sini. Saya sebagai tamu menghargai banget lokasi ini, tapi rasa penasaran aku lebih kuat dan pengen membuktikan sama diriku sendiri kalau berani di sini gitu teman-teman. Ya, kita lanjut deh, kita ngobrol-ngobrol, dan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku dalam keadaan selamat, nanti pulang ke Majalengka dalam keadaan selamat juga. Ya, dan ini teman-teman, ada satu yang tadi diceritakan, disinilah tempatnya satu makom yang dikubur itu, aku gak tahu badan atau kepalanya ya. Dan ini udah terkunci. Terkunci teman-teman. Oke, mungkin kita coba ngobrol-ngobrol di sini ya, sambil aku biasa bawa dupa teman-teman. Seperti biasa aku bawa dupa. Jadi dupa itu bukan apa ya, bukan memanggil hantu ya. Sebenarnya dupa itu adalah alat aromaterapi atau apa gitu ya. Cuman sebagian orang itu mempercayai kalau dupa itu adalah apa ya, salah satu benda untuk mengundang makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Nyala. Jadi ceritanya gini teman-teman. Aku tuh kesini tuh nggak sengaja ya, lewat jalur sini, jalur yang 1 jam ke rumah. Dan 1 tahun yang lalu aku pernah kesini teman-teman, bahkan aku pernah masuk ke dalam bangunan ini ya. Dan ada satu namanya Pak siapalah, lupa lagi ya, yang jelas dia menceritakan tentang seputar lokasi ini, yang mana di sini katanya ya banyak mitos-mitos ya. Dan yang aku jelasin itu yang aku ingat aja ya, karena aku di sini gak mau mengarang sebuah cerita yang tidak langsung diceritakan sama selaku yang sesepuh di sini ya. Jadi pertama gini, di sini tuh tidak boleh ada penerangan lampu seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya dilarang ya, dilarang. Karena tadi aku udah izin sebenarnya, cuman kata si bapaknya jangan masuk ke dalam. Oke Pak, saya cuman pengen apa ya, pengen coba di sana uji nyali gitu. Terus kata si bapaknya, aku lupa agak divideoin tadi ya, kata si bapaknya gini, ya Allah ini motor gede banget. Sorry. Kata si bapak gini, ya udah kalau berani, tapi kalau ada apa-apa bapak tidak tanggung jawab ya gitu. Oh iya Pak, aman Pak. Nah di sini teman-teman, aku cuman pengen, bukan mematahkan, pengen mencoba apa ya, rasa penasaran gitu. Aku tuh orangnya penasaran cuy. Penasaran, haha. Jadi aku gak mau sombong juga sih saudara ya, cuman ya kayak gitu teman-teman, aku penasaran sama apapun. Kalau misalkan gak boleh ya nyobain aja gitu. Aku juga gak berharap untuk ketemu hantu, karena kalau ketemu hantu pun ya aku manusiawi lah, takut. Dan ini lupa mati terus ya. Aku matiin. Nah coba nih, gelap ya, nih gelap nih.
Ini dalam kondisi gelap ya, tanpa cahaya. Nah seperti ini teman-teman, kondisi gelap gulita kalau di lokasi ini, tanpa cahaya sedikit pun ya, seperti ini. Hanya kelihatan satu titik merah, dan itu adalah dupa. Dan ada satu mitos lagi yang aku ingat dulu ya, 1 tahun yang lalu lah. Nama juga orang manusiawi lah, lupa ingat, tapi yang aku ingat aja ya. Jadi di sini tuh bisa untuk tinggal. Jadi ada beberapa tempat, beberapa orang ya di sini teman-teman. Di tempat ini, dan ini terkunci, aku gak bisa masuk. Dulu aku ingat itu katanya di sini tuh tidak boleh menginap lebih dari 3 hari. Contohnya gimana ya, aku ceritain ya. Contohnya misalkan teman-teman semua nginep di sini 3 hari gitu ya. Nah terus kayak apa ya, tidak boleh, intinya harus pulang dulu baru nginep lagi di sini, harus balik lagi begitu cuy. Tuh banyak kelapa tuh di sana. Atau itu sesajen atau apa, gak tahu ya, gak paham aku. Ada. Ya jujur aja ya, sebelum aku masuk ke sini pun, pas aku masuk tadi, kayak aku tuh kayak ragu gitu ya. Kenapa aku bilang ragu? Karena yang namanya mitos, apalagi larangan-larangan yang nyalain cahaya seperti ini kan udah dari dulunya. Bahkan kata si bapaknya, sebelum dia kesini pun dia tuh sebagai orang yang ketujuh kalau nggak salah, dia merawat lokasi ini, dan tidak ada yang berani sama sekali nyalakan lampu, nyalakan listrik, nyalakan penerangan. Dan aku di sini nyalakan penerangan, dan aku pun berharap aku selamat gitu, gak terjadi apa-apa. Jadi aku bukan mau mematahkan ya, tapi penasaran teman-teman ya. Kalau mematahkan enggak, aku gak berani, karena di sini udah mitos ini udah ada sejak zaman dulu. Jadi mungkin cicit buyut atau ke bawahnya gitu. Jadi aku gak bisa mematahkan. Jadi buat kepercayaan itu balik lagi ke teman-teman semua. Kepercayaan itu tidak bisa yang namanya kita harus orang untuk percaya, nggak bisa. Itu balik lagi ke teman-teman semua. Percaya atau tidak percaya itu balik lagi ke teman-teman semua. Karena kepercayaan itu tidak bisa kita hindari. Itu balik lagi ke orang masing-masing gitu. Ini teman-teman, mana ya, body lighting nih udah agak ngeri sih lihat. Anginnya gede-gede cuy. Jadi emang Majalengka itu udah dibilang apa ya, kota angin. Di kota angin tuh ya mungkin kayak gini ya. Tuh, itu makam di sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Teman-teman, denger gak? Aku taruh dulu deh kayak tas di sini ya. Aku belum ngecek ke sini. Tuh, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo? Hah, berhenti. Assalamualaikum. Gak jalan. Apa bawaan angin gitu ya? Aku kayak dengar suara timbaan gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Nah, cabut aja deh teman-teman. Cabut aja. Cabut. Bakal bener nih. Ciao. La ilaha illallah. Ini udah peralatan lighting habis. Lampu facecam udah habis gitu ya. Dan
Aku agak ngeri juga gitu teman-teman. Dan mungkin aku berpikirnya gini ya, mungkin nanti setelah editing baru kedengeran itu suara apa. Jadi ketika tadi duduk di depan sebuah makom yang tadi aku ngobrol, aku mendengar kayak suara, kayak bunyi apa ya, sumur, dan itu jelas di sini ya. Nih di sini nih teman-teman. Nah, ada satu sumur dan entah itu suara angin atau apa ya. Tapi ya udahlah, aku gak mau lama-lama di sini karena gak enak juga. Dan intinya gini teman-teman, aku di sini tidak mematahkan. Kalau di sini tuh ya emang seperti ini, ada larangan-larangan, ada makom yang dikuburkan itu kepala dan badan, ada larangan tidak boleh menginap lebih dari 3 hari. Tapi yang jelas di sini aku cuman penasaran dan pengen membuktikan. Dan yang aku alami sekarang cuy, itu agak takut, ngeri gitu ya. Dan aku jujur aku gak berani dan aku gak bakal kesini lagi malam hari. Cukup ini yang terakhir dan bismillahirrahmanirrahim. Aku mudah-mudahan selamat deh ke rumah ya. Agak ngeri sih di jalannya karena aku harus melewati beberapa tuangan. Tahu tuangan? Ya, hutan-hutan yang dimana itu jauh banget. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nama aku Randy Aulia. Aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.